Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak indah kain sulam putri raja. Dari bunyi jawaban salam nampak bela anak muda. Kamu adalah muda dan kaya. Yang jawab kelihatan umurnya. Pemalas. Yang nggak bisa nyanyi berarti kan anak muda. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Baik, teman-teman, selamat pagi. Sehat semua, deh. Alhamdulillah. Yang belum makan, sarapan, dan semua. Saya nanti aja nggak pakai ini ya. Nah, ini aja. Gak apa, ini aja Pak. Suara saya cukup keras kok. Teman-teman, kembali lagi bersama kami. Jadi ini materi kedua saya ya. Perlu dicatat oleh kita semua bahwa kami mendirikan MIB seperti yang disampaikan di awal dulu. Ya sebenarnya materi dan sistem pengkaderan para takmir di Indonesia beberapa sudah melakukan. Tapi jujur memang belum ada metode yang bagus dan kami memulai dari yang pertama yang dengan menjadi siswanya juga kita lakukan secara kita mencari format-format yang terbaik karena nggak ada metodologi baku bagaimana meng-create kurikulum pendidikan para takmir. Hatta kemarin jenengan tahu di 2 minggu yang lalu di pojok itu teman kami ada seorang chef teman saya kuliah teman saya Goes sekarang ambil doktoral di Medina. Ke sini, sudah calon dokter. Saya datang ke tempat kami. Dia ngomong memang untuk dunia pendidikan, bagaimana membangun masjid, kurikulumnya dan sebagainya itu secara tertentu belum ada di dunia ini. Dia bilang gitu. Dia kebetulan ngambilnya manajemen pendidikan, jadi pas. Maka nanti tolong dibantu ya kurikulum kami. Ya Mas, ini saya belum dapat ini gitu. Cuman kan yang diketahui ya bagaimana ya harus makmur, bagaimana caranya, bagaimana memilah khusus untuk Indonesia. Kalau di sana kan kalau di Arab itu posisinya masjid itu dikelola negara. Dia bilang. Jadi nggak ada infak. Kalau di Medina walaupun kecil, kalau jumlahnya yang ini pemerintah, yang gaji pemerintah, kebersihan pemerintah, jadi nggak ada kan sholat selesai. Ya kalau di Arab Saudi, sini kan berbeda, unik sekali dengan tahu bagaimana kita ngatur sebite gitu, bener dirasani kalau boleh dipaikur. Ini hanya di desa, di Turki teman kami kuliah S1, saya tanya, yang negara Mas, ya gitu, kota itu nggak ada, semua negara yang handle, Erdogan ya, semua dia itu negara, semua negara. Lalu di sini kan kita yang mengelola, kemudian dibutuhkan materi khusus dan kami terus memperbaiki materi demi materi yang kita present beberapa minggu ini. Termasuk saya pribadi menghindari materi yang saya nggak menguasai. Saya jadi tamu sebelum lalu di luar Amir. Baru setahunan Mas ya, setahunan kita. Artinya memang terus meraba. Cuman saya akan ngambil materi yang itu saya expert. Saya mampu, leadership itu dunia saya. Dan malam hari ini, pagi hari ini saya present materi yang memang itu pas dengan dunia kami. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah karena Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita menjadi ringan hatinya. Dan karena Allah Taala kita dipersaudarakan dan persaudaraan di antara kita ini akan menguatkan langkah kita untuk memakmurkan masjid. Karena kita butuh circle nih. Kami lama di dunia UMKM ya, pendidikan pengusaha muda. Pengusaha muda ini, teman-teman yang berhasil, ya teman-temannya para pengusaha, jadi saling support. Lah, teman-teman takmir harusnya juga punya circle para takmir, para pengurus masjid, sehingga ketika ada masalah,
ada apa-apa itu gampang untuk ngobrol, bertemu gitu. Termasuk Mr. Ben, teman-teman yang di depan ini adalah hasil dari lingkungan FEB yang positif dari lembaga-lembaga yang pernah kami kelola. Oke teman-teman, ini materi ngepasin, penting banget. Kebetulan saya kuliah itu ya dunia media, saya di dunia komunikasi, advertising, broadcasting, jurnalis, audio visual, fotografi, sinematografi, adalah pas. Terus saya bisnis sejak saya kuliah sampai sekarang. Betul bisnis saya juga dunia media, dunia digital, dunia kreativitas. Jadi saya insya Allah dengan PD membawakan materi ini. Ini materi tentang bagaimana masjid punya media yang oke, di mana media ini akan membantu dakwah kita semua. Karena masjid harus butuh media. Apalagi sekarang teman-teman, zaman digital, zaman media. Kalau kemudian kita nggak hadir di media, nanti kita bisa teruskan, kita akan kehilangan pasarnya. Oke, kita mulai ya. Saya nggak bawa pointer, saya manual aja. Oke, mengapa masjid butuh media? Oke, kalau masjid, Anda paham, menjadi pusat ibadah kita. Kemarin materi-materi sudah dijelaskan ya, bagaimana posisi masjid harus menjadi tempat pusat pendidikan Islam, sosial, di mana para masyarakat itu senang. Masyarakat itu senang ketika ada masjid, dan masjid ramai karena ada masyarakat. Kalau kemudian masjidnya tidak peduli dengan sosial kemasyarakatan, hanya sebatas ibadah, maka kita kurang peka. Itu masjid, Anda paham? Nah sekarang ada masalah, di mana jamaah itu nggak sering tahu juga kegiatan masjid. Solusinya adalah bagaimana media masjid itu bisa menjadi jembatan informasi, kegiatan, masjid, dan mereka tahu. Dan kabar gembiranya, jamaah itu sekarang ada di gadget, ada di sini. Yang bangun tidur langsung pegang handphone sinten? Oh iya. Yang bangun tidur langsung pegang gadget? Semua. Yang pulang ke masjid sambil ngopi pegang handphone sinten? Sebelum kerja pegang handphone, setelah kerja pegang handphone. Makan siang sambil makan pegang handphone. Dan itu menjadi kebiasaan kita, kata para jamaah kita juga demikian. Nah, kemudian kok nggak skip? Nggak bisa Pak? Gitu apa aja deh. Lalu kemudian konten kita, isi dari materi informasi kemasjidan itu tidak hadir di Lebih ke di depan dulu Pak. tak lanjutnya ya, bisa ya. Pertanyaannya, masjid jenengan yang sekarang punya tim media, siapa? Yang sudah punya tim media? Oh, sudah punya. Ya, 1, 2, insyaallah. Baru 2 dari sekian. Padahal penting banget bahwa media itu harus ada di kepengurusan kita. Udah ya? Nah, sip. Oke, sip. Ya, seperti ini ya. Lihat ya. Fungsi media untuk masjid, kelas ya. 3 fungsi utama. Yuk kita baca. Informasi. Itu masalahnya kita langsung ya. Biar dengan nggak nulis. Tenang aja nggak? Iya. Dan memang cara belajar seperti itu. Modul itu jangan diberikan apa adanya. Tadi sudah ngomong ke teman-teman bicara ya. Biar ada. Jadi gini.
Kita nulis itu sesungguhnya menuliskan ilmu di otak kita loh. Pakai tangan. Zaman dulu kan, nanti saya minta filenya ya, dikirim ke WA, tak buka di PDF, nggak dibaca, nggak mungkin dibaca, teman saya. Saat dengan nulis, sesungguhnya tengah mengukir ilmu itu materi ke alam bawah sadar kita. Yang pertama menyampaikan jadwal dan kegiatan, karena mereka pakai handphone tadi di awal, bangun tidur aja pakai handphone. Yang ke belakang sambil GA pakai handphone situ. Kalau kemudian kita nggak ada di media, ya sudah alamat. Kemudian betul betapa zaman sekarang termasuk kami ya dapat edukasi keilmuan murah meriah dari konten-konten yang ada di media, YouTube, di Instagram, di Thread. Ini yang kalau Facebook pasti punya semua. Yang punya Instagram akun siapa? Nah, kamar kita apa? Ini dari dulu. Thread. Yang punya Thread. Paling begini kan? Yang aktif di X. Oh, nggak ada loh. TikTok. Wow, semua. TikTok biasanya apa punya? Saya nggak punya. Oke, kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai bagaimana kemudian acara-acara kegiatan sosial bisa kita ajak di media kita, media ya. Mungkin materi ini bagi beberapa orang tentang media itu biasa, cuman saya yakin kok ini menjadi hal yang baru buat kita semua yang memahamkan tentang dunia media. Insya Allah ini sangat mungkin nanti kita banyak diskusi ya. Kalau nggak tanya langsung ngacungan tangan berarti. Oke, media di era sekarang bukan hal yang mewah betul, karena sangat murah. Ada bisa langsung login kan di handphone, di gadget ataupun di laptop atau di komputer, murah meriah, menjadi bukan hal yang mewah, tapi menjadi kebutuhan dakwah kita. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin branding ini dong. Kayak kelas-kelas apa namanya advertising lah. Jadi kan tahu branding itu apa? Aduh, tangan-tangan. Acungan tangan. Branding apa? Branding itu semacam merek suatu perusahaan atau yang dimiliki usaha dan sebagainya. Jika suatu perusahaan. Ada lagi yang dimunculkan bentuknya seperti itu. Oke. Sebelum ngomongin branding, kita ngomongin brand dulu. Brand tadi apa? Branding. Brand. Oke. Betul. Iya. Brand itu nama plus identitas yang ada di pikiran konsumen. Ini pengertian formanya ya. Kalau kita ngomongin masjid berarti nama dan identitas di pikiran jamaah. Nama plus identitas di pikiran jamaah. Itu brand. Iya tak? Kalian paham ya? Apa tadi? Brand, nama Dan identitas di pikiran jamaah. Nah kemudian kalau branding itu apa? Ini nama identitas. Nah, branding itu apa? Kan sebuah aktivitas kan, market, marketing, sell, selling, terus lagi thinking. Berarti kan? Branding. Oke. Ya anu sih, di branding saya brandingnya sampai banget ini loh. Proses memberikan Pengemasan. Ya kan? Ini saya present materi ini sejak 2015. 2015 di kelas-kelas bisnis, di kelas-kelas branding, dan ini kuliah saya. Jadi rada milih saya Terus tadi saya nguji gitu aja, nguji branding. Oke, branding itu apa? Tujuannya apa? Kita baca. Proses memberikan kekuatan. Proses memberikan kekuatan merek ya pada suatu produk dan jasa, ini pengertian umum ya, dengan cara menciptakan nama, tanda,
simbol, desain atau kombinasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membedakan penawaran dari pesaing di pasar. Kalau kita tajamkan pada pengertian kecerdasan adalah proses memberikan kekuatan merek pada masjid dan programnya dengan cara menciptakan nama, tanda, simbol, desain, dan kombinasi untuk mengidentifikasi dan membedakan penawaran dari pesaing di pasar. Loh, kok masjid saingan toh? Kita akan bersaing dengan masjid yang lain. Kok gitu? Iya, kan jelas ayat anunya, dalilnya. Sabikul berlomba dalam baik. Bayangkan kalau setiap masjid melakukan ini, keren loh, keren Pak. Sekarang coba ditanya ke masjid yang sendiri atau tetangga atau lingkungan kita, masjid di lingkungan kita pernah nggak melakukan cara seperti ini? Atau sekedar, wah yang penting sholat, jamaah, jumatan, puasa, seadanya aja lah rasanya kalau gitu. Gimana posisinya? Yang terakhir kan? Nggak keren. Ya? Nggak keren kan? Oke, dan sekarang paham. Oke ya, lanjut. Kemudian bagaimana kita menciptakan logo dan logo itu menjadi ciri khas kita. Terus sekarang ngomongin logo teman-teman ya. Kita bisa lihat bagaimana logo itu bisa memorable. Itu apa? Ya, Gampang diingat. Oke, ini ada beberapa hukum ya. Yang pertama, bentar, yang masjidnya udah punya logo, angkat tangan. 1, 2, logo masjid. 1, 2, 3, 4, 5, tuh kan? Kok kan dulu, belakang, angkat tangan. Angkat tangan dulu semuanya yang punya logo. Mangkir Sani yang di belakang, itu berapa? Yang punya berapa, yang nggak punya berapa? Dengan tanya ke kelurahan, makin banyak yang nggak punya. Padahal tuh ya teman-teman ya, logo itu sederhana, kemudian itu menjadi identitas kita. Lihat di sebelah kanan. Yang pertama, logonya harus sederhana dengan elemen-elemen ikonik. Nggak harus juga nanti kubah masjid, nggak harus juga. Jadi simple, jangan rumit. Itu kaidah pertama. Yang kedua, mudah diingat. Dalam itu 3 detik, oh ini masjid I, masjid A, masjid B, masjid C. Oke. Yang ketiga adalah warna identitas. Pilih saja 2 sampai 3 warna. 1 lebih bagus. Maksimal 3 warna ya di logo masjid kita. Ya enggak? Ada yang punya bolpen pegangan? Ini. Kemudian yang terakhir teman-teman, logo masjid jangan dipaksa harus warna hijau ya. Masjid itu nggak harus hijau, nggak harus hijau. Warna Islam itu nggak harus hijau. Merah itu juga warna Islam. Ingat panji-panji perang kita, Utsmani itu merah loh ya. Hitam dan sebagainya. Jadi nggak harus hijau. Semua pasti hijau, jadinya hijau semua hijau nggak harus. Ya warna logo kita nggak harus dengan hijau. Oke. Kita lihat contoh-contohnya. Tak kasih ini biar jenengan emosi. Soal jualan. Mereka ini loh ya jualan barang haram. Mereka betul-betul ngurus logonya itu, desainnya ditata sedemikian cantik. Semenjak si Newspot ya, orang tua itu kemarin nggak tahu apa kasusnya? Ya, nggak tahu tentang itu Pak. Nggak tahu juga. Oh nggak tahu. Ngaji. Jadi di event sound nation ya. Jadi event musik itu event sound nation. Si Newport itu buka buka stand di situ. Nah, sama MC-nya yang sporty itu, entah bagaimana caranya, ada seorang pengunjung yang memberikan challenge siapa yang bisa hafalan Al-Duha nanti dapat Newport 1. Ada tuh cewek ini sebenarnya nggak ke situ, nggak ke Newport, dia ikut acara Soundnation ini karena dia paham, ditarik. Aku nggak mau, nggak apa-apa, seru-seruan aja. Dia ngelafalkan Wadduha walidah sampai selesai Newport rame. Dan akhirnya betul, gara-gara media juga sekarang Newport dan orang tua dihabisi rame-rame oleh para netizen muslim.
OT sampai closing akunnya hilang. Kemudian di postingannya orang tua di websitenya, ini dihilangin semua. Ketakutan orang tua sekarang ketakutan. Pasarnya tergerus. Ingat, boikot produk Palestina itu berhasil loh. Jangan kira tidak. Aqua sekarang udah nggak begitu kayak dulu loh. Ya, hal-hal yang lokal. Semenjak itu boikot, saya pastikan keluarga saya tidak akan beli Tendo. Saya nggak akan beli Ups termasuk formula pasta gigi. Loh kok sampai sebegitu? Iya, biar mereka punya efek jerah. Takut loh mereka sekarang orang tua boikot. ABC juga ya. Iya, ternyata ABC juga. iya, terus habis makanya habis tapi everyday aja lah. Itu kekuatan media teman-teman. Satu, mereka sebelum ke sini benar-benar meng-create usahanya, bisnisnya sedemikian rapi, paham betul logo dibikin, bagaimana kemasan, bagaimana posternya, bagaimana audio visualnya dan sebagainya. Itu saja mereka jual barang haram, effortnya sedemikian keras loh. Pertanyaan kulo, jenengan tuh ngurusin masjid loh, ngejak orang ke surga, melayani pangeran, ya enggak? Kita berjuang di jalannya Allah. Kok enggak serius? Kok enggak? Itu betulan barang haram, kasihkan rokok loh, tenang. Jenengan kalau nggak tenang lagi, tobat nasukai. Ya sama saja, masang gambar ini, dengan tersindir, gitu, tersindir. Kalau nggak tersindir, lanjut ya. Oke, sekarang kita kulik logonya kita. Ini simpel loh, satu warna saja sebenarnya, dan itu bebas. Ini yang kita ya. AT itu, jadinya sepintas ya kayak apa? Kita tutup pilar kan, betul. Memang elemennya dua, pilar sama perisai. Jadi baca. AT merupakan akronim dari Akademi Takmir, diwujudkan dalam bentuk pilar yang tegak dan perisai yang kokoh. Dua simbol yang berpadu menjadi satu identitas, menggambarkan kekuatan visi dan kemuliaan perjuangan. Oke, ya. Melambangkan fondasi yang menyangga bangunan besar. Dia adalah simbol keteguhan, keberlanjutan, dan daya utuh. Sebagaimana pilar menopang sebuah bangunan, Akademi Takmir hadir sebagai pilar penguat visi besar peradaban masjid, membangun manusia yang akan menghidupkan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, pelayanan umat dan peradaban. Oke, perisai. Oh ya. Saya melambangkan peradaban yang luhur, pendidikan yang menjadi simbol perjalanan menjaga akhlak, menjaga amanah, dan menjaga taruhan masjid yang mengingatkan bahwa sebagai mempelajari harus melahirkan integritas. Setiap kepemimpinan harus berjalan dengan hikmah, setiap pengabdian harus memorientasi pada kemaslahatan umat. Yes, dari dua elemen itu maka kami hadirkan logo Akademi Takmir untuk kita semua. Simple, kalau jenengan bikin di kaos gini, di bordir AT, kan semakin sederhana. Jenengan tahu logo yang shop apa? Nike. Logo apalagi yang sederhana? Logonya Honda, nggak ada. Gitu. Paham ya? Sudah punya gambaran? Atau mau ganti juga boleh? Yang sudah punya logo apa? Yang sudah logo kayak apa sebenarnya? Yang sudah punya logo kalau dibuka di handphonenya? Ya, sudah. Oh ya, yang lain apa? Sudah lihat dulu. Yang punya logo apa? Udah, lihat. Orang dilihat ke saya yang sudah punya logo gitu. Yang mana? Yang Gunung Sifat. Ini ya, yang ini ya. Biasanya kalau orang bikin logo masjid itu kayak gini nih. Ya, paling umum. Kalau nanti udah punya kalian belum ketemu. Kira-kira sudah punya gambaran belum? Nanti kita pakai. Oke, kita contoh lagi ya. Tahu? Oh ya. PPG-nya kepada salah aja. Iya.
umum ya, umum banget. Oke, masjid sejuta pemuda yang viral beberapa tahun di sosial media, yang infaknya sekian M per bulan, yang ada kedai kopi, bener-bener kopi ya. Kalau di saya itu kopinya sasetan, kopi manual. Kalau ini kopinya pakai alat, pakai kopi maker dan sebagainya. Logonya kayak gini loh ya, nggak ada logo. Ya, ada gambaran buka sekali. Ya, kayak gini logonya. Contohnya, oke. Kemudian guru kita, Pak Sragen, ya ada perubahannya, cuma beda Pak. Banyak elemen Pak, lihat. Logo sekarang itu banyak elemen-elemen gini, garis-garis gitu. Dan kemudian dibikin kaos, bikin pin itu ya enak gitu loh. Kalau buat gitu ya, ini selamat tuh. Bisa kalau mungkin ya, ada jadi. Oke, kemudian ini logonya masih saya sama, ya garis-garis juga, itu elemennya sama kan. Itu ubah dengan interpretasi berbeda. Lo kalau ada pelorotan, nah, ini lah ada teman kami tanda itu orang. Kenapa ada pelorotan? Karena masjid kami itu posisinya di bawah jalan. Dan untuk masjid itu ada pelorotan. Dulu sekarang udah ganti ya. Jadi pelorotan Pak. Berikan identitas. Pelorotan itu memang pelorotan. Sekarang di tanda gitu. Jadi memang posisi kita itu di bawah jalan. Ini kalau model vertikal, kalau juga dibikin horizontal kan seperti ini. Sama, elemennya sama, tinggal nanti keperluan untuk desainnya aja. Cuma yang utama itu. Ini aja nanti kita bisa lihat, bisa dibikin satu warna kalau ada beberapa desain yang menghendaki dia harus satu warna. Prinsip, ini cara contoh-contoh logo masjid begini ya. Zaman now. Sudah punya gambaran? Mau bikin logo? Ini PR lo ya. Pokoknya nanti setelah kelas saya, sebelum lulus nanti jenengan sudah punya logo. Wajib. Pak wali kelas, saya kasih PR ke mereka. Ya. Pokoknya sebelum selesai sudah harus setor logo dan jenengan. Siap. Kalau tidak setor, jenengan tahu yang harus dilakukan apa? Oh tak. Oke, berikutnya kita ngomongin logo juga. Sekarang ngomongin narasi. Narasi penting untuk membuat identitas yang beda, membuat pendekatan yang berbeda. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Narasi itu sebelum kita ngomongin narasi masjid, kemarin sudah ada toh materi saya pertama, materinya Mas Rusdi. Visi dari masjid itu yang akan menentukan cerita apa yang akan dengan ceritakan di media-media promosi, di poster, di video, di apa namanya flyer dan sebagainya. Visi menentukan cerita. Sudah punya visi semua setelah materi kedua kali. Yang belum punya siapa? Yang belum semua berarti ya? Sudah lah, kan sudah nyampaikan di awal, kemudian diperkuat beberapa pembicaraan berikutnya. Visi menentukan cerita, keywordnya adalah masjid kita itu pengen dikenal sebagai apa sih gitu loh. Harus berbeda dengan masjid yang lain. Kalau tidak berbeda tidak ada branding dong. Kayak aku contoh masjid ramah keluarga dan anak muda. Itu saya pengen masjidku dikenal sebagai ramah keluarga dan anak muda. Nah, masjid kami pakai nama ini nih, pakai ini ramah ini. Karena sebelumnya masjid kami memang kurang begitu ramah dengan para jamaah. Maka visi saya sebagai ketua, saya tuangkan dalam visi masjid kami ya ramah. Jadi masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam di Kelurahan 2. Karena masjid kami itu masjid tertua di Kelurahan 2, dikelola secara profesional. Maka laporan keuangan kami transparan, disampaikan setiap bulan. Kemudian mengelola media juga profesional gitu kan, kemudian penuh keramah tamahan. Nah, saya pengen dikenal sebagai masjid yang ramah. Kemudian, aku pengen masjidku dikenal sebagai masjid yang menjadi pusat kegiatan kajian gitu. Nah, berikutnya mungkin contohnya adalah pengen masjid kita dikenal sebagai masjid yang terbuka untuk semua
dan bahagia. Jadi ya semua bisa masuk. Ada loh masjid yang dikenal masjid nikahan. Fatimah. Saya jadi pikir, masih ya kalau kita punya masjid, ada lahan kosong di samping, disewakan buat nikahan, buat apa namanya, buat rapat, nanti ada cateringnya. Wah, kita udah setiap bulan dapat kas dari situ nih, gitu. Kita usah milih masjid, gitu. Impian saya. Nyambung ya teman-teman ya? Oke. Kasih contoh yang barusan menemukan visi terbaru dari pertemuan. Angkatan? Bisa apa? Bisa apa? Bisa. Lo punya semua ya? Lo sudah 2 kali pertemuan lo. Yang baru menemukan Pak. Dari materi itu aku bilang tak ngerancang. Loh gini loh, kalau kita semua nggak punya visi, gimana mau berjalan? Iya, ngobrol bisa pegangan, jangan tahu mangu, jangan Solo gitu, jangan Selo atau di Karangpandan atau di mana gitu nih, atau Cengklek ngobrol. Penting loh teman-teman, kalau visinya jelas, mau kemana toh harus dibawa kan jelas seluruh anggota. Oke? Lanjut. Visi jelas, kontennya terarah, pesannya tidak kacau. Tidak kacau. Lanjut. Oke, sekarang kita ngomongin media offline versus media online. Oke, kita baca yuk. Media offline itu sebelah kiri ya. Platform medianya, atau contohnya adalah papan pengumuman, pandu, ya atau buletin, apalagi flyer, apalagi itu kan offline. Offline itu sesuatu yang tidak ada di dunia kita. Kalau online contohnya sederhana, ada WhatsApp, Instagram, YouTube, X, kemudian Facebook, TikTok, apalagi Thread, apalagi dan sebagainya. Oke, kemudian sifat informasinya kalau media offline itu statis, terpaku di lokasi fisik orang yang diri. Pasang sepatu itu aja, namun sepatunya aku diri. Kalau sifatnya informasi di dunia digital atau media online adalah dinamis, menyebar luas, real time, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Itu lebih gampang, tahu ya? Kemudian jangkauannya kalau offline jelas, ya sekitar situ. Yang tidak, ada pengajian loh, ada lomba loh. Kalau lewat di papan pengumuman ataupun baliho. Kalau online justru malah menjangkau jamaah sampai ke luar negeri, betul nggak? Ya. Betul. Dimanapun bisa dijangkau. Formatnya penyampaian pesannya adalah kalau Anda pengen bikin materi di media offline harus singkat, padat. Bikin poster atau bikin bali singkat, padat tuh. 5 detik selesai, baca. Kalau enggak, kan gitu toh, ini baliho. Maka Anda harus singkat, padat. Nah kalau ada di online bisa lebih panjang, karena kan ini ya. Bebas, ya. Prinsip media offline sekedar pengingat, reminder di lokasi fisik di sekitar masjid. Kalau media online jangkauan luas, mendalam dan bisa berinteraksi langsung, bisa tanya dan sebagainya kalau kita ada kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Media online, contoh media offline dan sekarang kita ngomong fungsi offline, papan pengumuman, jadwal harian itu penting. Kalau kita ingin nampilkan di papan pengumuman ya paling gini aja, logote, ya, apa lagi pengajian, itu status lah, gitu. Kemudian pandu banner itu jelas kalau pengen ada promo banner besar, pasang banner, pasang spanduk. Bedanya baliho sama banner spanduk itu apa? Ya, kalau spanduk itu yang tentang. Jadi gini, kalau bahasanya kami di kampus itu kalau
spanduk bannernya termasuk media above the line. Dari posisinya, below the line. Dia rentang, fungsinya dia ya 1 meter lah, kali 5-6 meter gitu. Biasanya buat belah jalan. Walaupun beberapa tahun ini kayak aktivitas pemasangan spanduk itu sangat berkurang. Bayangkan 20 tahun yang lalu, spanduk di mana-mana. Biasanya Telkom, kemudian sekarang masih ada sih ya, cuman nggak sebanyak dulu. Karena para prinsipal pabrikan ataupun merek itu sekarang banyak online, Pak. Saya itu usahanya sejak 2012 saya sudah online. Sudah online. Saya pakai Google sampai sekarang. Jadi saya bayar Google, bayar digital gitu. Dan sekarang dunia korporasi lebih banyak ke online. TV aja sekarang berkurang loh. Makanya banyak TV tutup. Dulu TV bagus ada namanya apa yang mati? Yang mati apa? TV. Bukan. Yang bagus banget akhirnya idealis mati itu apa? Net. Net itu idealis. Informasi hiburan berkelas mati. Karena ternyata masyarakat kita sukanya sinetron yang yang ala-ala gitu, orang malah dari kelabang, yang mau padu-padu gitu. Maka Indosiar itu masih eksis. Pokoknya tayangan makin tidak mutu di Indonesia makin laris. Iya, media itu adalah cermin dari masyarakat. Lihat medianya nggak jelas, masalahnya itu. Karena media itu bikin tayangan yang laku. Net TV nggak laku karena terlampau high class. Dramanya, humornya terlampau high class. Saya dulu sering banget lihat tetangga masa kininya si Mas Andri sama Sophia coba itu mikir humor, paling mikir mak-mak pagi-pagi sore itu lihat itu berat. Sukanya datang teror pelakor. Motornya porok-porokan gitu kan, atau manusia jadi ular gitu. Nah iklannya banyak, percaya, jadi lihat sinetron. Kayak mana iklannya ya? Karena orang di situ. Oke, itu pun sekarang TV sudah mulai ditinggalkan oleh para pengiklan. YouTube sekarang, bahkan dengan YouTube iklan gitu. Yang masih sering lihat TV daripada YouTube siapa? Saya termasuk. Kalau YouTube, pakai TV digital ya, pakai TV Android, saya paling 95% saya ke YouTube daripada lihat TV. Karena TV kan iklan diatur oleh mereka kan, konten diatur oleh mereka. YouTube saya subscribe, yang saya suka mengajar, saya ikuti Ustadz Abdul Somad, saya ikuti konten-konten teknologi, saya suka otomotif, saya ikuti konten otomotif, anak kami suka konten lukis, saya ambil lukis, nyonya suka ini, dan sesuai dengan minat kita. YouTube dan iklan di digital luar biasa. Lanjut ya. Oke, tips informasi kalau kita nulis menyampaikan pesan di media offline harus padat, jelas dan mudah dibaca dari jarak 1 meter. Kalau seperti yang di atas. Kemudian media online. Oke, platform yang disarankan wajib ya, yang wajib itu punya WA group, wajib. Di masjidnya ada nggak yang belum punya grup masjid? Ada nggak? Belum semua ya? Takmir punya. Enggak, jamaah. Oke. Wajib punya. Karena penyebaran cepat. Oke. Pakai WA group. Instagram, TikTok itu untuk jangkauan anak muda. Beda, ini caranya beda. Instagram, TikTok itu anak muda. Produk pinter yang thread, gitu kan. Nah, YouTube itu kalau jenengan pengen punya kumpulan video ceramah, daripada ini bagus nih, daripada nanti hilang cuma-cuma, tak record pakai handphone, nanti tak upload di channel YouTube-nya gitu. Nah, kalau Facebook itu efektif untuk usia 40 tahun ke atas. Kelihatan ya? Gitu. Paham ya? Kalau belum paham langsung acungkan tangan ya, banyak boleh.
tipsnya ambil 2 sampai 3 platform saja deh, jangan banyak-banyak. Ya WA group sama Instagram atau sama TikTok bolehlah gitu. Oke. Lanjut ya, kita ngomongin tentang merancang poster dan banner. Bagaimana cara merancang poster atau banner yang baik? Rumusnya ABC. ABC, kan serius ya. Yang pertama harus bagaimana bisa menarik orang yang lihat dalam hitungan 1, 2 detik itu harus apa sih langsung punya ketertarikan untuk meneruskan membaca. Oke, judul harus besar dan jelas, tidak ambigu. Kemudian terpampang, tertulis, tersampaikan manfaatnya apa untuk pembaca, untuk jamaah saat kemudian aku akan ikut acara ini yang tertuang di poster. Yang C adalah ada ajakan, ayo daftar, ayo hubungi, ayo ini, ayo datang gitu ya. Kalau itu pakai pendaftaran minimal tergerak untuk kemudian dia datang. Oke, untuk poster efektif pertama font besar dan sederhana. Font itu apa, font? Ya. Fontnya itu besar, sederhana. Jangan pakai font yang latin-latin, yang Spriting, yang Harrisonnya mas. Itu nggak bocor, ya enggak? Oke. Kemudian warna harus kontras jelas, gampang terlihat, jangan ambigu warnanya. Lanjut, sederhanakan elemen visual. Elemen itu apa ya? Ya kayak misalkan ada icon, ada ya ini elemen ya. Elemennya kalau poster, slide-nya kita kan yang wajib itu dulu ada asap itu elemennya. Cuma 2 elemen kan kalau di sini. Sederhanakan elemen visual, makin banyak elemen makin membuat orang ribet. Gitu. Oke. Cantumkan apa acaranya, kapan, di mana, tanggal berapa, jelas bacanya. Jangan sampai mudah itu kecil, nggak membaca. Oke, udah. Oke, sekarang pertanyaannya, ada jamaah yang bisa desain grafis? Ada ya? Kalau nggak ada, Bi? Sekarang itu ada loh namanya gitu. Nggak lah ini saya gara-gara AI ini, saya ketemu para dosen tuh debat. Kami itu kuliah 4 tahun di dunia komunikasi visual, kami diajari desain, diajari gambar, diajari merancang. Itu kuliah loh ya. Diajari harus menguasai software desain itu kan. Sekarang itu loh dengan AI nulis yang belum pernah memakai AI yang tangan jujur mama enggak apa-apa. Ayo jangan-jangan aku ragu dengan AI tangan lo. Ayo bos. Jangan-jangan cuma bertahan. Yang sudah pernah memakai layanan AI walaupun cuma ngobrol satu, tidak banyak ya. yang sering pakai jasa AI untuk membuat poster 1, 2, 3 pernah. Jangan-jangan nggak tahu AI itu apa. AI itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang canggih loh Pak, bisa buat ngobrol. Jadi anak-anak Gen Z yang random itu curhat tuh sama AI loh, sama ChatGPT. hanya kirim foto. Iya. Bahkan ya pendidikan, kalau kami di pendidikan, terus saya ketua alumni kampus, saya ngomong sama Mama ketemu dosen saya, mantan dosen. Bopo, ini gimana ceritanya nih? Sekarang dengan AI yang makin canggih, kita bisa buat tidak hanya skripsi, tesis. Bikin tesis dari pengantar, teori, studi kasus, penutup gini dalam hitungan detik. Dengan prompt, tahu nggak prompt? Prompt itu perintah yang diketikkan ke AI, entah itu ChatGPT, Gemini, Bola, DeepSeek,
Oh, sebutkan nama-nama AI. Yo, ini metanya AI ya. Jadi, Cloud, Angular, DeepSeek, jadi bikin skripsi sama bikin tesis itu udah pakai itu aja, kita revisi masukkan aja. Saya tanya itu ke baru aku bingung mereka. Ya akhirnya gitu loh mas, akhirnya kan man behind the gun dia bilang gitu. Ya man behind the gun-nya kami itu di kampus ngajari para mahasiswa untuk punya seni, punya. Tapi jawaban bagi saya loh ya, itu jawaban normatif. Bagi saya tidak terima itu. Ini ada dosen yang pintar, jawabannya ini mas, saya juga bingung mas. Tapi orang pintar, kita harus cari solusinya. Kita pernah ngobrol sama PKA untuk bikin tesis skripsi dan disertasi itu lebih cocok ke ChatGPT kakaknya gitu. Ya, Kalau untuk PKA itu ngobrol ini santai. ya betul. Dan ini PKA itu dari Indonesia. Ya, jadi kalau yang lebih advance lagi, ini tak saya ya. Saya itu pakai AI itu enggak. Saya punya tool khusus. Nah, saya pakai jadi jelas. Saya pakai DeepSeek, saya pakai Owen, ini jelas. Pakai Dola, pakai Cloud. Saya 6 sampai 7 AI di handphone saya. Ini saya pakai semua. Kalau tesis Cloud, CLAUD. Ini lebih canggih dalam hal bikin materi, bikin teori, ngambil ini pakai Cloud ini. Ngeri toh? Sebenarnya yang ngambil Iya. Dan lebih seru lagi AI. Saya lupa namanya. Dia membeli hampir 2 juta buku. 2 juta buku, dia scan per lembar, dan dia bakar buku itu menjadi kecerdasan lebih. Jadi dia AI membaca miliaran lembar. Ngeri itu Pak. Nah kemarin itu ada AI yang kemudian diancam oleh pemerintah Amerika karena AI itu amat canggih. Bahkan dalam hitungan detik dia bisa mengakui sistem yang bocor dari sebuah ekosistem. Kalau ini dijalankan bisa menghancurkan sebuah negara dengan komputer loh. Itu bisa bobol sana bobol sini. Kalau dulu zaman kita masih kecil, AI itu hanya sebagai navigasi ya, dari film-film. Sekarang nyata loh. Dan saya pakai soalnya. Saya harus pakai karena memang mendukung usaha saya, gitu loh. Usaha saya. Jadi kalau jenengan nggak bisa ya nggak perlu punya tim desain grafis, pakai AI, pakai AI. Nanti jadi next ya. Oke, contoh poster ya. Ini yang fotonya yang bikin saya. Ya seperti aja. Saat ini Muhammad caranya, seperti itu. Sudah selesai. Siapa yang bicara, kapan diadakannya, ada call to action di sini, ada nomor WA, selesai. Gitu ya. Saya agak kaget tuh ketika dikasih Fatima. Betul ini. Ini menggunakan Oh ya betul. Kira-kira yang pakai AI yang mana? Itu kanan. Ketahuan ya. Ya. Yang pakai AI yang mana? Yakin? Yakin betul. maksudnya Saya tuh yang bikin logo yang lagi juga saya. Logo gue lebih ganti lah kayak. Dia pikir akan diminta Amerika tambah elemen biru itu loh. Terus saya bikin logo ini tomo sampai dia ini 1 dolar. Jangan saya naik. Ini buatan kami, ini pakai desain tool desain ya, Photoshop, Corel Draw dan sebagainya. Ini murni AI. Hitungan detik ini harus pakai poso, harus pakai merenung ya. Ini ada cita rasa lah, gitu. Bedanya itu. Oke lah, oke. Dan sama namanya kok
Mas ini gambarnya gue apa? Enggak nanya. Pakai aja juga boleh. Oke, kita kasih contoh-contoh kebetulan ini contoh poster dari yang kami bikin. Ini acara kami di Masjid Taufik ya. Ini kita share ke WA ke sosial media. Kemudian lagi yang pakai AI yang mana? Mana aja? Nah, yang pakai AI mana? Yang pakai AI itu yang bawah semua. Yang atas itu murni kita desain. Nomor mana? Tahunnya yang tahun aksaran. Ya, yang atas semua pakai software, komputer, pakai Photoshop, pakai Corel Draw dan sebagainya. Kalau yang bawah full AI, ada yang Gemini, ada yang ChatGPT, ada yang Golang, kalau salah macam-macam. Gitu. Jadi kalau anda nggak bisa desain, pakai AI aja lah. Belum pernah gimana tuh bisa menghasilkan kayak gini dalam hitungan detik. Belum. Makanya kelas ini ngajari Anda. Nanti mungkin ini panjang sih kalau pengen terangin, tapi minimal Anda tahu dulu. Nanti promptnya biar bisa di-set grup aja ya, Mas. Ya, sorry. Nanti Pak Ben mandu, kita kasih prompt, teman-teman nyoba di handphone masing-masing ya. Kalau paling gampang gini. Saya coba ya. Saya bacakan prompt yang bikin mana ya, ini coba ini. Saya bikinnya sebenarnya lihat. Saya bikinnya di mana ya, teman-teman? Nantilah, saya lupa ini bikinnya di mana. Coba mungkin di Owen coba ya, betul lah ya. Ya, ya juga sama. SDBT ini, cuma saya lupa promnya, tak cek dulu. Code ini ya. Oke, apa kita nyoba yuk di handphone jenengan yang sudah ada Gemini, harusnya Gemini ada. Buat di handphone. Ada Gemini nggak? Kalau nggak nanti masuk ke Play Store. Ada jelas yang paling gampang ChatGPT itu yang paling gampang. Buka di Play Store dulu semua. Ada punya data kan teman-teman? Masuk ke Play Store, tahu Play Store? Masuk ke Play Store. Play Store dulu, bisa semua? Play Store, toko Play, udah ya? Udah? Belum, Play Store udah? Terima kasih Play Store. Oke. Ini dalam perbaikan Gini, prompt itu, perintah itu harus tugas jelas. Jangan sampai perintah itu membuat AI menanyakan balik. Mau tips cara bikin prompt dan hasilnya bagus pakai bahasa Inggris. Resok, gampang. Anda masuk Google Translate. Ketik dulu, ditranslatekan. Udah? Semua Resok? Ketik ChatGPT, CHAT. Itu hasil, enggak? Jadi udah ya? Misal ya? Misal dulu. CHAT GPT.
CHAT GPT. Ini warnanya agak unik kan ya. Ya, Tidak warna banyak. ya betul. Hitam putih. Oke, masuk ke login pakai akun Google kita. Jadi daftar dulu, lanjut ini masuk ke paket login pakai akun kita. Oke, setelah itu ya, nanti tak share ke kolom sini ya, nanti ya. Saya sebenarnya itu ya. Sudah nanti akan saya share ke grup. Contoh ya, prompt untuk membuat ini, saya nulisnya seperti ini. Ini ya, teman-teman ya. Poster orientasi potret, warna dominan merah bendera, dipadukan warna putih dan hitam, paduan warna lain hijau muda dan sedikit warna emas, bergaya modern, berasa heroik dan sinematik. Nah, katanya sinematik ala film Braveheart-nya Mel Gibson. Jelas banget kan? Maka ChatGPT karena ada tahu filmnya Braveheart-nya Mel Gibson, film tahun 90-an yang bikin nangis itu, yang terakhir kan jadi Skotlandia ya, lawan Inggris. Terakhir Mel Gibson itu pejuang, itu dipotong-potong tubuhnya sama pemerintah Inggris. Kan pahlawan Skotlandia. Oh ini loh. Itu film yang keren banget. Maka saya tulis ala-ala Braveheart Mel Gibson. Nah ini kan maka heroik nih, ya nggak? Mel Gibson. Jangan ada foto Mel Gibson, jelas. Kalau nggak nanti ada foto Mel Gibson di atas. Harus jelas. Nanti keluarnya Braveheart itu loh ya, coreng-coreng itu loh, itu nggak? Biru putih itu loh Mel Gibson. Oke. Kemudian baru kita tulis perintahnya. Pengajian Atliwon, tema pernikahan dan sebagainya. Ahad 16 Agustus pukul 7 di Masjid At-Taufik. Gitu. Kemudian bisa insert foto di sini, gunakan foto satu nanti di lampiran, tapi hapus latar putihnya, kemudian masukkan gambar 2 untuk logo. Jadi kayak gini. Nanti di grup lah jelaskan. Oke, maksudnya. Oke, berikutnya sekarang ngomongin video. Teman-teman, era sekarang kan makin maju, ternyata makin orang itu mau berbaca. Betul. Menurut saya. Baca WA. Orang lebih senang lihat video. Maka kemudian kita bikin video untuk acara kita. Jenis video untuk masjid itu satu preview, cuplikan acara. Ada tentunya lah ya. Kemudian video pendek untuk promosi acara. Ya nggak usah lama-lama, paling 30 menit aja kalau bikin promosi acara. Kemudian berikutnya, terus dulu ya Pak, terus ini. Kemudian recap atau recapture dokumentasi kegiatan dari acara kita. Tips, nah sekarang kan nggak perlu pakai kamera, maksudnya nggak perlu pakai kamera khusus gitu loh, pakai handphone aja. Dan nggak perlu pakai iPhone. Nah, saya tuh ngajari nih. Saya bikin di media. Saya bikin pertama ya. Saya bikin pertama itu sebelum Ramadan tahun lalu. Sebelum Ramadan ini. Tim media saya itu 2 orang cewek semua.
anaknya para takmir. Saya ngajari 2 orang cewek ini tentang bagaimana memproduksi. Nanti kalau mau, nanti saya bagi kelas sendiri, mungkin di luar acara ini setelah kelar akademi. Saya ngajari anak-anak SMA itu cara bikin dokumentasi yang baik, ya. Kalau ingin dengan handphone maksimal 6 detik untuk WA, Reels, dan pastikan ada teks terbuka dan penutup logo masjid. Ini contoh recap atau dokumentasi secara kami pemotretan jenazah. Nanti Mas Dengar itu ada di situ dari artisnya. Yuk. Ini bikin ini tim media kami. Saya jadi ngedit. Cara ngambil gambar, cara ngambil suasana gitu. Ini menggunakan apa? Ya, CapCut menjadi dunia. Oke, pakai handphone, kemudian pakai aplikasi editingnya CapCut. CapCut ya, CapCut. Nah, dulu kami di kampus pakainya Adobe Premiere sama Adobe After Effects, mumet, pakai komputer gede. Nah sekarang itu loh handphone. Saya ngajari adik-adik ini satu pertemuan dan pertemuan santai itu ini hasilnya dia langsung paham, karena anak-anak sekarang itu kan native digital, dia memang lahir di dunia digital, jadi pegang handphone itu nggak gaptek. Tugas jenengan bikin tim media. Batu nuwun. Kurang ya? Oh. Jadi ini kan baru ini kan gue kan sering dibuat tim sama anak-anak itu. Tugas dengan mulai hari ini bikin tim media, rekrut anak-anak muda, harus anak muda atau orang tua yang berjiwa muda. Iya, menjadi sebuah kebutuhan. Kalau Anda punya media, harus piye gitu loh. Ngelola masjid nggak profesional, ngelola masjid nggak serius, nggak bikin logo yang bagus, nggak bikin materi acara yang keren. Kita mau dong sama orang dulu ya yang jualan minuman keras, itu kafe-kafe, itu karaokean aja mereka promo gila-gilaan, serius, ya nggak? Apalagi Yahudi sama perusahaan-perusahaannya, Dionis luar biasa mereka mas. Unilever dan sebagainya. Artinya ketika mereka mengajak ke neraka saja serius, gitu loh. Ngajak dosa saja serius, ngajak untuk di aldab Allah serius. Nah kita gimana? Siap ya bikin media ya? Anak-anak muda, materi ini sampaikan. Oke, pertanyaan lagi? Belum? Terus atau bingung? Ini hal yang baru atau hal yang biasa? Ya, tapi ini keharusan teman-teman. Kalau enggak, alamat. Ini loh, kita merasakan bahwa anak-anak muda sekarang kan enggak seperti kita di zaman dulu yang begitu mudanya orang Indonesia. Sekarang tantangan mereka ya handphone, gitu loh. Mobile Legends dan sebagainya, gitu. Kita tahu. Artinya kalau kemudian kita nggak ngikut demikian, nggak membuat masjid kita itu layak untuk didatangi, karena bagi mereka maka saya itu punya kaos menolak menjadi bapak-bapak konvensional. Gimana kita harus tetap relate ya, kita semua para takmir relate, diterima oleh anak muda,
anak-anak kecil senang dengan kita, nyaman dengan kita, itu PR kita gitu loh. Jangan saya menjadi takdir baru datang saja orang gunungan. Enek bermesu, marah, ya loh, ngamuk-ngamuk, nggak menghargai orang. Itu tipikal takmir zaman dulu. Zaman sekarang humble, kemudian menyenangkan, sering guyon, ya loh. Biar sama kita nyaman bersih. Saya Windarana, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren-keren. Saya mau nyoba bikin